Menghina, merendahkan fisik atau penampilan seseorang, atau bahasa kerennya adalah body shaming. Pernah nggak kamu mengalami ini? Yang imbasnya bikin sakit hati, merasa nggak percaya diri. Apalagi bukan cuma satu orang yang melakukan hal itu, tapi banyak orang yang jatuhnya malah ngebully. Entah secara langsung ataupun sekarang secara online banyak banget ya teman-teman seperti itu kita jumpai. Ada suatu postingan foto misalnya, kemudian di komentar itu banyak sekali atau mungkin ada beberapa orang yang berkomentar buruk terhadap penampilan orang yang diposting. Nah, itu namanya body shaming, sekalipun penyampaiannya secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, contoh body shaming buat teman-teman yang suka makan ataupun suka banget lihat review makanan, kamu pasti tahu berita yang lagi rame akhir-akhir ini yang mungkin memenuhi FYP kamu. Nah, salah satunya contoh dari body shaming itu adalah yang dilakukan oleh food reviewer, salah satu food reviewer yang cukup terkenal, seorang perempuan yang cukup terkenal terhadap food reviewer lainnya. Tentu efeknya sangat buruk ya teman-teman, apalagi jika dilakukan oleh influencer, karena seperti yang kita tahu bahwa influencer ini adalah orang yang memberikan pengaruh, sehingga apa yang dilakukan bisa jadi menginspirasi orang lain, entah itu baik ataupun lebih parahnya jika itu buruk. Atau yang lebih relate lagi adalah bisa kamu lihat di kehidupan sehari-hari kamu. Barangkali kamu pernah mengalaminya, mendapatkan hinaan secara fisik dari teman sekolah kamu, ataupun tempat kerja kamu, tetangga kamu, dan bahkan gak jarang dari keluarga sendiri. Seperti yang aku bilang, bentuk hinaan itu bisa macam-macam. Teman-teman bisa mencocokkan sendiri seperti apa yang kamu pernah alami atau sedang kamu alami saat ini. Yang pertama, hinaan dalam bentuk membandingkan diri kamu dengan orang lain di hadapan kamu langsung. Contohnya membandingkan bentuk badan, membandingkan warna kulit, membandingkan rambut. Pokoknya suatu hal yang berbau dengan penampilan secara langsung di hadapan kamu. Siapa yang gak sakit hati? Wajar banget kalau sakit hati. Yang kedua, menghina fisik langsung di hadapan orang itu tanpa membandingkan. Kok kamu kayak gitu sih, kok begini-begini dan semacamnya, ditambah dengan menertawakan apalagi, sehingga unsur merendahkannya itu semakin kerasa. Dan gak heran kalau misalnya orang menerima ini itu ada rasa jengkel, normal banget. Kemudian bentuk yang ketiga, menghina penampilan orang lain di belakang mereka. Lihat tuh, masa dia kayak gitu sih badannya dan semacamnya. Dan sekarang yang sering terjadi juga adalah secara online. Mungkin kamu sering menjumpai atau mungkin kamu pernah menjumpai atau sering ya bahkan ada orang lagi posting foto, video atau apapun, kemudian di komentar itu isinya menghina secara fisik orang tersebut. Ini juga termasuk body shaming. Nah, sebabnya apa orang itu melakukan body shaming, menghina secara fisik? Kalau kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi pada orang yang suka menghina seperti ini, kamu akan jadi kasihan sama dia. Karena apa? Yang pertama, orang yang suka menghina secara fisik, atau bahkan apapun itu ya teman-teman, biasanya di masa lalunya dia pernah menerima hinaan yang sama dan menimbulkan luka dari hinaan tersebut, namun sampai saat ini lukanya belum terobati. Jadi dia tumbuh bersama dengan luka yang masih terasa sakit dari semenjak dia dihina sampai saat ini dia menghina kamu. Bayangin aja betapa nggak bahagianya dia dari dulu semenjak dia dihina sampai sekarang dia menghina kamu. Karena kalau orang lukanya sudah sembuh, dia tidak akan merefleksikannya kepada orang lain. Kemudian yang kedua, merasa insecure. Orang yang menghina orang lain kebanyakan mereka merasa rendah diri, merasa tidak percaya diri. Dia merasa ada orang lain yang mengancam eksistensinya, sehingga yang dilakukan adalah menyerang penampilan fisik orang lain agar tidak maju melebihi dirinya. Bayangin betapa nggak nyamannya dia dengan ketakutan-ketakutan yang dirasakan. Jadi kasihan kan kalau misalkan kamu tahu apa sebabnya. Tapi orang-orang yang menghina itu kelihatannya omongannya tinggi banget kok, angkuh kok. Nah itulah cara yang dia lakukan untuk menutupi kerapuhannya, untuk menutupi rasa tidak aman yang sedang dia rasakan. Makanya kelihatannya sok-sokan, omongannya tinggi seperti itu. Karena dengan cara seperti itulah dia berharap untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain, untuk mendapatkan penerimaan dari orang lain. Nah, kenapa aku menjelaskan apa yang terjadi atau sebab dari orang yang suka menghina ini kepada kamu? Tujuannya adalah buat teman-teman yang pernah dihina, pernah direndahkan, sekarang masih sakit hati, bahkan marah ataupun dendam kepada orang tersebut, bisa berubah menjadi kasihan sama mereka, hingga akhirnya dengan perasaan kasihan sama mereka,
Hati kamu yang bersih itu tidak dikuasai lagi dengan kebencian dan rasa marah. Karena orang yang menyimpan rasa benci, rasa marah, dan bahkan dendam itu pasti hidupnya nggak bahagia. Dan aku pengen teman-teman bahagia dengan melepaskan luka, melepaskan kebencian, menyembuhkan luka, melepaskan kebencian, dan melepaskan rasa marah yang kamu rasakan terhadap orang yang menghina kamu. Jadi seperti itu teman-teman, itulah yang terjadi. Semoga video ini bisa memberikan pembelajaran buat kita ke depannya agar kita jadi gampang bahagia. Dan satu lagi, orang yang menghina kamu itu secara nggak langsung mereka lebih memperhatikan kehidupan kamu daripada kehidupannya sendiri. Saking ngerasa nggak berharganya kehidupan mereka, mereka sampai ngasih waktu untuk memperhatikan hidup kamu meskipun caranya kurang menyenangkan. Jadi seperti itu teman-teman, dimaafin. Semoga Allah selalu memberkahi kita dan meliputi hidup kita dengan keberkahan dan kebahagiaan. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku Devi Puspita. Jaga diri kamu, jaga kesehatan kamu karena kamu berharga dan kamu berhak untuk bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.